Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan semuanya, saya Marcel Ananda Peter Cornelis dengan NIM 2409511036. Pada video penugasan CBL2 ilmu penyakit bakteri dan jamur ini, saya akan membahas terkait penyakit bakteri penting dalam dunia veteriner. Yang akan saya bahas yaitu terkait studi kasus brucellosis, leptospirosis, clostridiosis, dan pasteurilosis. Untuk pendahuluan, penyakit infeksi bakteri merupakan salah satu tantangan terbesar dan paling merugikan dalam industri peternakan modern. Penyakit ini tidak hanya mengancam kesejahteraan hewan, tetapi juga stabilitas ekonomi peternak. Jadi, pada presentasi kali ini, saya akan mengulas 4 studi kasus penyakit bakteri yang memiliki dampak signifikan di dalam bidang dunia veteriner. Yang pertama itu ada bakteri brucellosis, yang kedua ada bakteri leptospirosis, yang ketiga ada bakteri clostridiosis, dan yang keempat ada bakteri pasteurilosis. Untuk kasus yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah kasus brucellosis pada sapi, terutama pada bakteri Brucella abortus, di mana pada latar belakangnya yaitu brucellosis merupakan penyakit zoonosis yang sangat berbahaya pada ternak sapi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Brucella abortus, di mana penyakit ini menyebabkan abortus, infertilitas, dan penurunan produksi susu yang signifikan, sehingga merugikan peternak secara ekonomi. Kontaminasi terjadi melalui kontak dengan jaringan dan cairan ternak yang terinfeksi, terutama saat terjadi kelahiran atau abortus. Masalah yang akan saya sampaikan yaitu terdapat pada kasus seekor sapi betina di peternakan mengalami abortus pada usia kebuntingan bulan ke-6. Setelah abortus, sapi mengalami retensi plasenta dan penurunan produksi susu. Selain itu, sapi jantan di peternakan menunjukkan pembengkakan skrotum. Untuk pembahasannya sendiri pada kasus ini, jadi manifestasi klinis utama brucellosis pada sapi betina adalah abortus yang biasanya terjadi antara bulan ke-5 dan ke-8 masa kebuntingan, diikuti retensi plasenta dan metritis yang dapat menyebabkan infertilitas permanen. Bayi sapi yang lahir pun sering dalam keadaan lemah atau mati. Pada sapi jantan, muncul pembengkakan skrotum, orchitis, serta epididymitis. Penularan terjadi melalui kontak langsung dengan cairan abortus, plasenta, darah, urin, atau sekresi ternak yang terinfeksi. Diagnosis dilakukan dengan identifikasi gejala klinis dan uji serologis. Untuk saat ini, belum ada pengobatan efektif yang dapat membasmi bakteri ini pada ternak. Dikarenakan itu, pengendalian difokuskan pada vaksinasi dengan vaksin B, abortus RB51. Potong bersyarat berdasarkan tes serologi, sanitasi lingkungan, dan pengolahan limbah kandang. Pencegahan penularan ke manusia juga harus diperhatikan, mengingat penyakit ini merupakan penyakit zoonosis. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus tersebut yaitu brucellosis menyebabkan dampak besar pada kesehatan reproduksi sapi dan produktivitas peternakan akibat abortus dan infertilitas. Pengendalian dilakukan dengan vaksinasi dan manajemen pemotongan ternak sakit serta sanitasi ketat. Untuk saran, lakukan vaksinasi rutin dan pengawasan kesehatan masa ternak, terapkan program potong bersyarat untuk ternak positif, edukasi peternak tentang risiko zoonosis, dan pentingnya sanitasi serta pengelolaan limbah tepat. Untuk kasus kedua yang saya ambil yaitu pada kasus leptospirosis pada sapi, terutama pada bakteri Leptospira spesies, di mana pada latar belakangnya leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang berdampak pada banyak jenis ternak, termasuk sapi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Leptospira yang menginfeksi ginjal, hati, dan organ lain, berpotensi menyebabkan abortus dan kematian ternak. Masalah yang akan saya sampaikan yaitu terdapat pada kasus beberapa sapi di sebuah peternakan mengeluhkan gejala demam tinggi, malaise, nyeri otot, dan beberapa sapi betina mengalami abortus. Lingkungan kandang basah dan terdapat populasi tikus yang tinggi. Untuk pembahasan pada kasus ini,
Leptospirosis itu ditandai dengan dua fase klinis, yaitu ada fase bakteriumnya akut dan fase imun, di mana gejala dapat berupa demam mendadak, nyeri kepala, nyeri otot, ikterus atau penyakit kuning, gagal ginjal, dan pendarahan. Abortus terjadi akibat kerusakan plasenta dan organ reproduksi. Penularan terjadi melalui urin hewan yang terinfeksi, terutama melalui air atau tanah yang tercemar. Tikus merupakan reservoir utama bakteri ini. Diagnosis dilakukan melalui uji serologis dan isolasi bakteri. Untuk pengobatan efektif dapat melalui antibiotik seperti doxycycline atau penicillin bila diberikan dini. Pencegahan utama dapat melalui pengendalian reservoir, yaitu tikus, sanitasi lingkungan, dan vaksinasi ternak. Lalu untuk kesimpulan pada kasus ini, leptospirosis memiliki dampak serius pada produktivitas ternak dan kesehatan manusia karena sifat zoonosisnya. Kontrol lingkungan dan pengobatan dini sangat penting. Untuk saran pada kasus, tingkatkan sanitasi lingkungan dan pengelolaan reservoir tikus, lakukan vaksinasi berkala, serta pengobatan cepat dengan antibiotik pada hewan yang terinfeksi untuk mencegah komplikasi dan penularan. Untuk selanjutnya, pada kasus 3, saya akan membahas Clostridiosis pada sapi dengan spesies bakteri yaitu Clostridium perfringens. Untuk latar belakangnya, Clostridiosis adalah penyakit akut dan mematikan pada ternak yang disebabkan oleh racun yang diproduksi oleh Clostridium spesies, seperti Clostridium perfringens. Penyakit ini sering terjadi pada ternak muda dan dewasa yang mengalami luka atau stres. Untuk masalah yang saya sampaikan yaitu terdapat pada kasus seekor sapi dewasa dalam peternakan mendadak mati dengan gejala pembekakan dan nyeri hebat pada otot paha bagian belakang serta tanda-tanda kejang. Untuk pembahasan pada kasus ini yaitu pengetahuan klinis menyatakan bahwa Clostridium perfringens menghasilkan toksin yang merusak jaringan otot atau black leg dengan pembengkakan, nekrosis jaringan, dan kematian mendadak. Luka atau trauma pada otot memudahkan bakteri masuk dan berkembang. Diagnosis dilakukan dengan anamnesis, gejala klinis, dan pemeriksaan jaringan secara makroskopis dan mikroskopis. Untuk pengobatan dengan antibiotik dan antitoksin efektif bila segera diberikan, namun sering terlambat karena perkembangan cepat penyakit. Pencegahan utama dengan vaksinasi periodik ternak dan pengelolaan lingkungan yang baik sehingga mengurangi paparan bakteri di lingkungan. Selanjutnya, untuk kesimpulan pada kasus ini, Clostridiosis merupakan penyakit fatal dengan penanganan yang memerlukan keberanian dan ketepatan waktu. Vaksinasi merupakan langkah efektif dalam pencegahan penyakit ini. Untuk saran dari kasus ini, lakukan vaksinasi secara berkala terhadap ternak, pantau kesehatan ternak ketat, dan jaga kebersihan lingkungan untuk mencegah infeksi bakteri Clostridium. Untuk kasus yang terakhir, yaitu saya mengambil pasteurilosis pada kambing dengan bakteri Pasteurella multiplicida. Untuk latar belakangnya, pasteurilosis ini adalah penyakit infeksi bakteri yang menyerang saluran pernapasan kambing dan hewan lain, menimbulkan pneumonia, septisemia, dan kematian. Masalah yang akan saya sampaikan yaitu pada kasus kelompok kambing di peternakan menunjukkan gejala batuk berat, demam tinggi, sesak napas, dan ditemukan beberapa kematian mendadak. Untuk pembahasannya, Pasteurella multiplicida menyerang sistem pernapasan bawah, menyebabkan pneumonia kesleo dan septisemia. Stres, kepadatan ternak, dan suhu ekstrim dapat memicu wabah penyakit ini. Diagnosis dilakukan dengan klinis dan bakteriologis dengan isolasi bakteri. Untuk pengobatan menggunakan antibiotik seperti tetrasilin atau penicillin cukup efektif jika diberikan dengan cepat. Pencegahan utama melalui vaksinasi dan manajemen kandang yang baik dengan mengurangi stres dan kontak antar ternak. Untuk kesimpulan dari kasus ini, pasteurilosis ini merupakan dapat menimbulkan kematian massal bila dibiarkan tanpa pengobatan dan pengendalian yang baik. Untuk sarannya dalam kasus ini, vaksinasi rutin kambing, manajemen kandang yang baik, dan pengobatan cepat pada ternak yang sakit sangatlah penting untuk mencegah penyebaran penyakit pasteurilosis ini. Mungkin sekian penjelasan penyakit veteriner dari saya. Akan saya tutup dengan parama santi, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua.